Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada detik ini masih memberikan taufik dan hidayah kepada diri kita, masih memberikan kesempatan kepada diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencontoh kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu nanti akan menjadi satu amal agama, amal ibadah. Apapun yang kita kerjakan, jika diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah SWT, mencontoh kepada Rasulullah, akan menjadi amal agama. Dan sekecil apapun amal agama, sesederhana apapun amal agama, akan mendatangkan 4 hal. Itu pasti. Yang pertama, akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana contoh seseorang mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, ya, sepertinya sederhana, ringan, mudah, siapapun bisa mengucapkan. Tetapi asbab amal agama yang kelihatan sepele itu akan menghapus dosa-dosa yang mungkin banyak dia kerjakan. Kemudian yang kedua, akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat 2 rakaat, wasta'inu bisobri wassalah, sholat 2 rakaat sunnah, itu akan mendatangkan pertolongan Allah SWT. Ada seorang sahabat punya ladang, ya, kering, tidak ada air, maka dengan sholat sunnah 2 rakaat ini, ya, mendatangkan pertolongan Allah SWT. Hujan persis tepat di atas ladang, tidak kemana-mana. Kemudian yang ketiga, akan mendatangkan hidayah. Banyak cerita kita dengar orang mendapatkan hidayah asbab amal agama. Seseorang perhatikan di depannya kok ada orang yang muslim yang memotong kuku dengan cara yang unik. Maka orang ini bertanya, kok motong kukunya unik sekali? Oh, ini memang ya diajarkan oleh Nabi saya. Loh, seperti itu diajarkan? Iya, tidak hanya motong kuku, cara makan, cara minum, bahkan ke kamar kecil. Maka orang ini terkagum-kagum sampai seperti itu. Maka singkat cerita, asbab dari memotong kuku ini, orang itu dapat hidayah. Dan yang terakhir, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita amalkan agama sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ya, dan mencontoh kepada Rasulullah, akan mendatangkan ridho. Dan ketika Allah SWT ridho kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan mendapatkan segala-gala kebaikan, semua kebaikan, baik di dunia, bahkan kebaikan di alam akhirat kelak. Tetapi dengan catatan harus disertai dengan keyakinan, ya, mengamalkan agama dengan keyakinan yang sempurna, yang tidak ada keraguan sedikit pun, ya. Jangan sampai kemudian saya akan amalkan agama ini, katanya, kata ulama sih, kalau mengamalkan ini nanti akan mendapat pahala ini, katanya, tak coba, bener enggak? Oh, ini enggak jadi. Enggak jadi. Ini berarti dia ragu-ragu, dia mencoba Allah. Allah kemana dicoba-coba tidak bisa. Ya, harus yakin, yang seyakinnya itu ada keraguan sedikit pun, baru nanti Allah SWT akan tunaikan apa yang Allah janjikan dan Allah dan Rasulullah telah beritakan. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, Allah SWT memiliki sifat-sifat, dan ulama telah membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, sifat-sifat jamal. Apa itu sifat-sifat jamal? Sifat-sifat yang berkenaan dengan keindahan, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Bijaksana. Ini adalah sifat-sifat jamal yang berkenaan dengan keindahan. Yang kedua,
sifat-sifat jalal yang berkenaan dengan kehebatan Allah SWT. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, Allah maha agung, dan sebagainya. Ada lagi ulama menambahkan sifat-sifat kamal, yaitu sifat-sifat yang berkenaan dengan kesempurnaan Allah SWT. Ya, Allah maha mengetahui, pengetahuan Allah SWT sempurna, meliputi segala sesuatu, semua ada di dalam pengetahuan Allah SWT. Allah maha kaya, kekayaan Allah SWT tidak ada batasnya. Sifat-sifat jamal ini Allah akan sangat senang, akan sangat gembira ketika ada hamba-hambanya yang meniru-niru, dalam tanda kutip ya. Allah SWT maha pengasih, maha penyayang, kok ada hamba-hambanya yang bersifat kasih sayang, ini Allah sangat senang. Allah maha pengampun, kok ada hamba-hambanya yang suka memaafkan kesalahan ya, saudara-saudaranya, ini Allah sangat senang sekali. Allah SWT ya, maha bijaksana, kok ada hamba-hambanya yang sangat bijaksana ya. Ini Allah SWT akan sangat senang, dan Allah SWT akan memperlakukan hamba-hambanya yang meniru-niru, dalam tanda kutip, sifat-sifat jamal Allah SWT ini dengan perlakuan yang istimewa. Kita tahu ada seorang wanita yang nakal ya, karena kasih sayangnya dia kepada seekor anjing ya, dia rela kemudian turun ke sumur dengan segala risikonya, risiko kecemplung sumur, risiko celaka dan sebagainya, kemudian mengambil air dengan susah payah ya, sepatunya itu untuk wadah air dan digigit ya, karena susah nanti tangannya kan sama kakinya naik ke sumur itu, diberikan kepada seekor anjing. Maka karena sifat kasih sayang ini, walaupun kepada seekor anjing, walaupun hanya beberapa teguk air, maka Allah SWT sangat senang ya, diampuni dosa-dosanya wanita ini. Padahal namanya zina itu kan dosa besar, dan apalagi itu profesi, tentunya sudah bertahun-tahun dia kerjakan itu, tapi Allah SWT ampuni. Kemudian Allah SWT beri hidayah kepada wanita ini ya, sehingga dia akhirnya bertobat dan dia menjadi seorang muslimah yang taat. Kemudian sifat-sifat kamal ya, sifat-sifat kamal, kesempurnaan ini Allah membolehkan, silakan ya, meniru-niru dalam tanda kutip, tetapi dengan beberapa catatan, hati-hati. Allah maha mengetahui, silakan ya, kita menjadi orang-orang yang menuntut ilmu setinggi-tingginya ya, silakan, tetapi dengan catatan jangan sampai kemudian menjadi sombong. Allah maha kaya, silakan, hamba-hambanya ingin mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya, silakan, asal digunakan untuk berjuang di jalan Allah, jangan menjadikan sombong. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat jalal, yang ini sama sekali ya, tidak boleh ditiru. Bahkan Allah SWT akan sangat murka kalau ada hamba-hambanya meniru-niru, dalam tanda kutip, sifat-sifat jalal Allah SWT. Apa itu? Allah maha agung ya. Kalau ada manusia kemudian sombong ya, merasa besar, ini akan dimurkai Allah SWT. Kesombongan ini adalah selendangnya Allah SWT. Allah maha berkehendak, ada manusia yang kemudian sakpen dewe ya, dia semau sendiri, ini Allah akan murka. Kalau Allah SWT berkehendak terserah. Dan dibalik semua kehendak Allah SWT itu, walaupun mungkin ya kita kadang belum paham, itu ada sifat-sifat kasih sayang Allah SWT. Seorang ibu, seorang wanita, ini luar biasa, ciptaan Allah SWT yang sangat luar biasa. Seorang ibu itu makhluk yang punya sifat dasar apa? Lembut. Allah SWT maha lembut. Maka ketika seorang ibu itu punya sifat lembut ya, diniati kemudian meniru-niru dalam tanda kutip sifat Allah SWT yang maha lembut, maka ini luar biasa ya. Seorang ibu punya sifat kasih sayang, kalau ini diniatkan meniru-niru sifat Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang, maka ini sungguh luar biasa. Seorang ibu ini melayani suaminya, melayani anak-anaknya, melayani kedua orang tuanya. Allah itu juga melayani. Allah itu maha melayani, semua hamba-hambanya ini dilayani oleh Allah SWT.
semua keperluannya. Maka ketika seorang ibu melayani anggota keluarganya, niat meniru-niru dalam tanda kutip kepada Allah SWT, maka sungguh luar biasa. Dan bagaimana nanti Allah SWT akan memperlakukan ya, seorang wanita jika tadi ya kemudian meniru-niru sifat-sifat jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur ya, dilahirkan sebagai seorang ibu, seorang wanita dengan segala macam kelebihan-kelebihannya. Dan alhamdulillah ibu-ibu bapak sekalian ini diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk belajar dakwah agama. Suatu ketika ada jamaah ya, dari Malaysia datang ke Israel. Jadi di Israel itu ada markas dakwah. Saya ketemu dengan orang Israel ya, waktu itu di Bunjruk. Dia cerita, kami dari Israel, di negara kami ada 3 atau berapa itu markas dakwah di sana katanya. Suatu ketika ada jamaah Malaysia datang ke Israel, kemudian orang Israel di sana langsung nebak ya, bukan bertanya. Kalau kita kan bertanya, ini jamaah berapa ini, 4 bulan 40 hari, ini jamaah apa ini, Rijal, jamaah Mastura, ini jamaah apa nih, jamaah jalan kaki, jamaah biasa. Tetapi orang Israel itu mengatakan ya, bukan bertanya tapi langsung nebak, Anda jamaah 6 sifat ya. Dan tanyanya lebih lanjut, bagaimana ya? Dia tidak tanya ekonomi di negara Anda seperti apa, nuklir di negara Tuhan sudah seperti apa, tidak. Itu semua tidak ada apa-apanya. Yang dia tanyakan, bagaimana di negara Tuhan, apakah sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat? Maka dijawab oleh orang Malaysia ini, wah ya masih sangat jauh. Oh begitu, kalau begitu kami masih sangat jauh, bisa dikalahkan. Jadi dahsyat. Jamaah-jamaah dikeluarkan itu kelihatannya ngajak orang ke masjid, tapi inilah kunci kemenangan, kunci pertolongan Allah. Ketika kemudian masjid-masjid makmur subuh seperti Jumat, itu baru nanti sepenuhnya pertolongan Allah akan datang. Dan pada saat itulah agama Islam akan dimenangkan. Jadi keluar kita 4 bulan 40 hari ya, kemudian Mastura atau Rizal keluar negeri, dalam negeri, jalan ke biasa, itu intinya adalah untuk mendapatkan 6 sifat. Ketika setiap individu muslim memiliki 6 sifat, barulah nanti Allah SWT akan ridho. Maka penting sekali berapa hari kita keluar, berapa kali kita mudzakarah 6 sifat. Yang pertama, sifat dan hakikat kalimat iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini ketika seseorang mengucapkan, barulah nanti dia akan berhak ya untuk mendapatkan surganya Allah SWT. Walaupun dia perbuatannya baik, banyak beramal ya, luar biasa kebaikannya di dunia, tetapi tidak mau mengucapkan kalimat syahadat ini, tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Di dunia mungkin dapat, pamannya Nabi Abu Thalib seperti apa menolong agama, menolong Rasulullah, pengorbanannya ya, seperti apa, tetapi tetap nggak mau mengucapkan kalimat syahadat, ya sudah ya, tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat, bahkan mendapatkan azab. Makanya penting sekali ya. Ada orang-orang yang dia yakin akan Allah SWT, tahu ya, beriman kepada Allah, tetapi tidak mau mengikuti syariat kanjeng Nabi, ia juga tidak bisa ya. Tidak bisa. Jadi satu kesatuan ini penting sekali. Maka bagaimana kita betul-betul memahami kalimat ini ya, kita sudah pelajari bersama, hendaknya kita keluarkan seluruh kebesaran-kebesaran, keyakinan-keyakinan pada makhluk, kita keluarkan semua, hanya yakin kepada Allah SWT, hanya yakin kepada sunnah Rasul kalau ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan setiap apa yang kita kerjakan itu dalam rangka mengerjakan perintah Allah, karena dikatakan itu amal agama kalau itu didasari perintah Allah, kalau itu ada contohnya dari kanjeng Nabi. Maka Mufti Zainal Abidin senantiasa menyampaikan ya, dalam kita mengerjakan suatu pekerjaan amalan, maka pahami betul ya, apa ini perintah Allah SWT ini, seperti apa kanjeng Nabi mencontohkan, apa yang akan kita peroleh kalau kita mengerjakan perintah Allah dan sunnah Rasul ini terus. Jadi itu saja, dan harus mentok, kalau tidak ya tidak jadi amal agama.
Kenapa kamu makan? Lapar kok. Kenapa kamu minum? Haus. Kenapa kamu istirahat? Capek. Kalau itu alasannya, ya sudah, ya hanya dapat kenyang, hanya dapat seger, hanya dapat hilang dahaga, itu saja. Karena niatnya hanya itu. Dan maka kalau kita melaksanakan apapun, mentok, mengapa kamu makan? Allah memerintahkan saya makan. Mengapa kamu minum? Allah memerintahkan saya minum. Mana dalilnya? Kulu wasrobu wala tusrifu. Al-Quran mengatakan begitu. Ya, loh kamu kok makannya pakai tangan kanan, pakai doa, minumnya juga pakai tangan kanan, duduk. Karena seperti ini kan Nabi mencontohkan, ya. Jangan yang lain. Karena menurut kesehatan begini, menurut dokter ahli begini, jangan. Ya. Walaupun dokter ahli, walaupun memang terbukti dengan begitu banyak manfaat, jangan mentok. Ya. Karena Allah perintahkan, karena Nabi contohkan. Baru nanti amal kita itu akan menjadi amal agama, mendapatkan pahala. Kalau enggak, ya memang dunia kita dapat, tetapi di akhirat melunggung kita. Karena kita niatnya mengamalkan perintah orang, bukan perintah Allah SWT. Maka dipastikan itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian, ya, setelah sifat yang pertama, sifat kedua, sholat, khusyuk wal khudu. Setiap amal agama itu tadi pasti mendatangkan 4 hal dengan keyakinan, apalagi sholat, ya. Maka sholat ini akan menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita. Masalah-masalah didatangkan itu untuk meningkatkan derajat kita, dan juga sekaligus ngetes, ya, tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah sejauh mana masuk ke dalam hati kita. Itu sholat. Almarhum Kyai Uzairon pernah mengatakan dan senantiasa sering kali menyampaikan, kalau kita mendapatkan satu masalah, maka siapa yang kita ingat pertama kali? Apa yang kita buat pertama kali? Kalau yang kita ingat pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita buat pertama kali amalan agama, ya, terlebih-lebih sempurna dengan sholat, maka perhatikan, kata beliau, masalah itu pasti akan selesai dengan cepat dan dengan cara yang sebaik-baiknya, akan tuntas. Tetapi kalau kita menghadapi masalah yang kita ingat makhluk, yang kita buat adalah minta pertolongan pada makhluk, perhatikan, kata beliau, masalah itu akan berlarut-larut, akan semakin rumit, tidak selesai-selesai. Kelihatannya selesai tapi enggak. Nah, ini merupakan sarana untuk ngetes kita, ya. Maka kalau kita ada masalah, ya, syukur kita bisa sempurnakan dengan selesaikan dengan sholat. Wasta'inu bisobri washolat, ya, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kalau kita dapat masalah kemudian kita selesaikan dengan sholat, maka masalah kita akan selesai. Ada seorang berobat ke dokter, ya, sekali datang diminum 1 hari sembuh, 1 bulan lagi penyakitnya sama, minum obat 3 hari baru sembuh, besoknya lagi sakitnya sama, seminggu baru sembuh, sebulan. Akhirnya pasiennya heran, Pak dokter, dulu saya sakitnya sama, minum obatnya sama kok nggak sembuh-sembuh. Lah, yang diingat siapa? Yang diingat Pak dokter, yang diingat obat, ya pantes kelihatannya sembuh tapi sebenarnya tidak, ya. Maka bagaimana kita pastikan kalau dapat masalah, ingat Allah SWT, selesaikan dengan amalan dulu, ya boleh setelah itu kita cari asbab duniawi yang tidak menyimpang daripada ajaran agama. Kemudian yang ketiga, ya, dari mana kita tahu bahwa kalimat iman itu akan menjamin kita masuk surga? Orang yang mengucapkan kalimat itu sekali saja akan mendapatkan jaminan nanti di surga. Ya, dari mana kita mengetahui bahwa di balik sunah-sunah itu ada kejayaan, ada kemuliaan? Dari mana kita mengetahui bahwa sunah-sunah akan jadi seperti ini? Ya, dari mana kita tahu kalau sholat itu seperti ini, tata cara seperti ini agar diterima bagaimana? Dari mana? Dari ilmu agama. Maka ini penting sekali, ya. Ada, maaf, ya, seorang dai, rumah-rumah sendiri, ya, keluarga-keluarga sendiri, di mana taklimnya belum hidup, ya Allah. Kalau di masjid mungkin, ya, enggak boleh. Itu pun masih bisa, taklim sendiri kan bisa. Ini masih begitu paham, sehingga taklim ini sangat penting sekali. Dari mana kita tahu semuanya itu kalau tidak dengan taklim, ya? Amal kita akan diterima
tidak akan ditolak kalau didasari ilmu. Beramal tidak didasari ilmu, dia tertolak. Maka penting sekali, ya, penting sekali taklim ini. Jangan sampai kemudian rumah kita nggak hidup taklim, wah repot. Ya, inilah merupakan satu bukti bahwa amal kita itu insya Allah nanti akan dilandasi agama. Ya. Dan kita tidak boleh puas. Yang penting rumah saya sudah hidup taklim, anak saya sudah jadi santriwati, anak saya sudah mengamalkan agama. Tidak boleh puas. Kita itu bukan abid saja, kita itu daiyah. Pikirnya seluruh alam sampai hari kiamat. Karena sekarang tidak ada lagi nabi. Maka ketika kita lihat tetangga kita, anak-anaknya belum pada sholat, belum mau ngaji, suaminya masih suka bermaksiat, itu harus risau. Tidak bisa kita berlepas diri. Itu kan bukan anak saya, itu kan bukan saudara saya, itu kan bukan suami saya. Ya peduli amat, tidak boleh kita begitu, tidak bisa. Dan kita tidak akan bisa beralasan begitu nanti di hadapan Allah. Ketika kita nanti dituntut, kenapa kamu diam saja? Anak-anak tetangga seperti ini, orang tetangga seperti ini, itu kan bukan anak saya ya Allah, itu kan bukan suami saya ya Allah. Tidak bisa. Ya, kita seorang daiyah, kita seorang dai punya tanggung jawab. Dan inilah pentingnya taklim mahalah. Nah, penting ya. Dari mana caranya kita bisa mengajari mereka, target mereka, memotivasi mereka untuk hidup taklim, kalau bukan dengan taklim mahalah? Maka bagi yang sudah mempunyai syarat, ya, 10 hari masturat di mahala itu, kemudian 3 hari masturat di mahala itu, sekarang dimudahkan kan? Itu jangan nunggu lama-lama, hidupkan taklim mahala, ya. Penting sekali, ya. Bahkan pada waktu itu ketika musyawarah Indonesia di Ancol beberapa tahun yang lalu, itu saya dengar langsung dengan telinga kepala saya sendiri. Ada seorang penanggung jawab dari Jambi, beliau cerita, bukan taklim mahalah, karena paham betul bahwa pentingnya taklim, ya. Sehingga ahliannya itu mengadakan taklim, bukan taklim mahalah. Bahkan tidak ada mas turun yang datang. Dia kumpulkan ibu-ibu di kampung itu, dan supaya itu familiar, itu ada dibacakan yasinan. Jadi seperti kayak pengajian yasinan biasa. Kemudian setelah yasinan selesai, dibacakan fadilah amal, disampaikan 6 sifat. Apa yang terjadi? Anak-anak dari ibu-ibu yang hadir di pengajian itu sekarang mereka giat ke masjid. Bahkan beberapa diantaranya mau mondok pondok pesantren. Suami-suaminya juga kemudian senang ke masjid ini, ya. Saking pentingnya, walaupun mungkin belum memenuhi persyaratan, tetapi itu wajib. Karena ini perintah Allah SWT harus didahulukan. Bagaimana perintah Allah SWT? Maka harus dibuat taklim. Ilmu yang disertai dengan zikir. Nah ini, ya. Nggak boleh kemudian kita hanya ilmu saja, bahaya, ya. Kadang orang kalau tidak disertai dengan zikrullah itu gampang sekali sombong. Baru tahu sedikit ilmu, wah sudah sombong, sudah mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Sudah merasa paling benar sendiri. Ini bahayanya ilmu yang tidak dengan zikir. Maka penting ilmu ma'a zikir, disertai dengan zikrullah. Jadi yang namanya dai, karkun, itu ya harusnya jangan habis sholat pergi langsung tidur saja, jangan, ya. Kita habis subuh, jadi ada zikir pagi petang, itu harusnya setiap karkun itu amalkan. Bahkan harusnya jangan pernah ada lepas dari berzikir. Senantiasa basahi lisan kita dengan zikrullah. Senantiasa kita tawajuh kepada Allah SWT. Kalau kita lalai, ingatkan lagi, zikir lagi dalam hati, tidak apa-apa, ya. Kita lalai lagi, kita pandang Allah SWT. Kalau kita tidak mampu pandang Allah, kita yakin bahwa kita dipandang Allah SWT, itu pasti, ya. Pada subuh sampai dengan sholat isyraq, ini luar biasa, seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ada dai kok kemudian habis subuh langsung pergi. Wah, ini aneh, keanehan dunia. Harus, ya, amalan zikir pagi petang sampai dengan isyraq. Isyraq itu kalau sekarang ini kurang lebih jam 6, atau tepatnya jam 6:04, 15 menit setelah waktu suruh. Jadi ibu-ibu jangan marah-marah, bapak kok dari masjid nggak pulang-pulang, jangan. Bapak lagi buat amalan hebat ini, ya, yang akan mendatangkan pahala, mendatangkan hidayah dan sebagainya.
Kemudian ikramul muslimin, memuliakan. Oh, ini luar biasa. Ini buah ketika seorang dai kemudian tidak ada sifat ikramul muslimin, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres ini. Apa itu ikramul muslimin? Memuliakan ulama, menghormati yang tua, menghargai sesama, mencintai yang muda. Cukup tidak? Ya, Kanjeng Nabi menambahkan, kita itu harus berakhlak baik terhadap sesama manusia. Nah kan dia orang musyrik, orang kafir, tidak masalah. Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika kedatangan orang Majusi yang kelaparan. Baik Ibrahim, aku kasih dong makan, aku lapar. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang selalu makan berjamaah. Kalau makan selalu mengundang orang, ayo makan, mencari. Sebelum ketemu orang, beliau tidak mau makan. Tetapi ketika itu datang Majusi, kemudian Nabi Ibrahim, enggak, dia Majusi, saya kasih makan nanti. Kemudian energinya untuk menyembah api, ya saya ikut dosa, pikir Nabi Ibrahim. Kemudian orang ini pergi karena tidak dikasih. Lalu Allah SWT mengingatkan, wahai Ibrahim, itu orang Majusi, kenapa tidak kamu kasih makan? Oh, dia kafir ya Allah, dia bukan menyembah engkau. Kamu tahu enggak berapa tahun dia hidup? 60 tahun. 60 tahun itu aku jamin rezekinya. Ini kamu satu hari saja minta, kamu kok nggak ngasih, itu gimana? Wah, dicari akhirnya. Udah sini makan. Loh, kamu kok tiba-tiba berubah pikiran? Iya, Tuhan saya Allah SWT mengingatkan saya tidak boleh begitu. Apa? Tuhan kamu seperti itu? Iya. Saksikan saya beriman. Nah ini masalah ya. Jadi kepada orang kafir pun kita harus berkasih sayang. Keperluannya kita penuhi. Siapa tahu jadi asbab hidayah. Tidak hanya kepada manusia, kepada hewan juga begitu. Ada seorang wanita muslimah, amalannya luar biasa hebat, dan dia taat kepada suami. Tetapi akhirnya di neraka, di alam akhirat dia disiksa di neraka. Mengapa? Padahal dia ibadahnya luar biasa, dengan suami taat. Ceritanya wanita ini ketika itu menghidangkan makanan, ya, kemudian disiapkan juga lauk kesukaan suaminya, ikan yang sangat disukai suaminya. Nah, lalai wanita ini, tidak ditutup. Tiba-tiba ada seekor kucing, namanya kucing, ya, ada makanan kesukaan dia, ikan, diambil makanan ini, ikannya itu. Ketahuan dipukuli, ya, dipukuli tanpa ampun sampai mati kucing ini. Ya. Maka walaupun dia ibadahnya luar biasa, walaupun dengan suaminya taatnya bukan main, tetapi karena tidak ada sifat kasih sayang kepada kucing, pada makhluk hewan, maka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tidak hanya hewan, bahkan tanaman, ya. Ibu-ibu yang punya tanaman jangan dibiarkan begitu saja. Niat untuk memelihara tanaman, ya dipelihara, disiram, ya, jangan dibiarkan. Nah ini sifat kasih sayang. Kalau kemudian kita meniru, Allah SWT akan perlihatkan bagaimana memperlakukan orang-orang yang punya sifat kasih sayang. Jangan sampai kemudian kita kehilangan ikramul muslimin. Kalau kita kemudian kehilangan sifat ikramul muslimin, kita keluar 4 bulan negara jauh kemana takaza, tetapi tidak punya sifat ikramul muslimin, ya. Yang dulu kita diusir, sekarang kita ngusir. Yang dulu kita berakrab-akrab, sekarang kita terhadap sesama dai kasar, berlaku kasar. Oh ini, ya, keluar sudah sifat-sifat ini. Kemudian bagaimana kita luruskan niat kita hanya mengharap ridho Allah SWT. Ada seorang hamba Allah SWT, ibadahnya hebat luar biasa, tetapi ternyata dicatat di lauh mahfud itu penghuni neraka. Malaikat kasihan, baik hamba Allah, kamu kasihan sekali, kamu beribadah seperti itu, kamu nanti akhirnya akan dimasukkan ke neraka. Oh iya, apa kata hamba itu? Ya enggak apa-apa, saya beribadah ini karena memang Allah merintahkan saya mengikuti ini karena memang Kanjeng Nabi mencontohkan. Soal saya dimasukkan ke neraka, ya enggak apa-apa, saya itu niatnya hanya melaksanakan perintah Allah SWT. Maka beberapa lama kemudian malaikat datang lagi dengan gembira mengabarkan, wahai hamba Allah, engkau telah dirubah nasibnya, engkau akan menjadi penghuni surga nanti.
dengan kedudukan yang sangat mulia. Oh begitu ya, alhamdulillah. Tapi ingat malaikat, aku mengerjakan itu hanya karena Allah, hanya mengharap ridho Allah. Soal surga neraka ya, kalau memang Allah ridho saya di neraka ya sudah, tidak apa-apa. Kalau Allah ridho saya di surga ya alhamdulillah. Betul-betul memulihkan, karena nanti yang akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali, yang akan diseret dengan hina sekali. Kalau hewan masih mending, diikat lehernya, ditarik-tarik. Tapi ini seperti barang, kaki yang dipegang, diseret-seret, mukanya didel-duel, dilempar ke neraka. Padahal dia orang-orangnya kelihatannya baik. Ya karena apa? Bukan salah amalannya, bukan kurang amalannya, bukan. Amalannya hebat, karena salah niat. Maka penting sekali apapun kita kerjakan, pasang niat. Jangan lupa, kalau tidak dipasang niat, sia-sia. Dan dipaskan niatnya, yaitu gampang sekali. Udah, niat mencari ridho Allah, maka segala-galanya akan kita dapatkan. Kemudian bagaimana? Kemudian kita khuruj fisabilillah, dakwah. Yang kita harus keluar di jalan Allah. Ya, ada seorang takut semangat, mari kita keluar dari jalan Allah. Jangan. Keluar dari jalan Allah itu berarti kita keluar dari jalan Allah, keluar di jalan Allah. Ya, maka ini penting sekali. Bagaimana kita pentingkan perkara ini induk. Kalau kita ingin mendapatkan anak-anaknya, tangkap saja induk ayam, cip. Maka anak-anak yang jumlahnya 10 atau lebih itu dengan mudah nanti dengan sendirinya akan mengikuti induknya. Dikurung saja induknya akan dapat semuanya. Induknya agama itu adalah dakwah. Ketika kita kemudian mendakwahkan agama, maka amalan-amalan yang dengan sendirinya akan dengan mudah kita amalkan. Ini penting sekali. Sehingga penting sekali ibu-ibu, ya. Kadang kita itu lalai ya, kalau kita keluar seperti ini memang diutamakan dakwahnya, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir, ibadah dan hikmat. Tetapi nanti ibu-ibu ketika pulang dibalik ya, hikmatnya yang dibesarkan ya. Kadang orang-orang di kampung kita itu belum semuanya paham, bahkan ada yang tidak suka, bahkan ada yang memusuhi, bahkan ada yang lebih daripada itu. Ini tidak bisa disodori dalil, ini dalilnya begini loh, ini seperti ini kan Nabi mendakwahkan agama. Apalagi disodori Al-Quran, kadang malah kita tidak boleh. Takutnya ketika disodori dalil-dalil yang seperti itu, mereka menolak. Berarti mereka menolak Rasulullah, menolak Allah, ini bahaya. Jangan. Maka nasihat orang tua kita, kalau kita dimakomi itu dibalik ya, yang kita besarkan apa? Hikmat ya. Tembok yang bagus itu bukan tembok dari pagar besi, dari bukan. Tembok yang bagus itu kata Karkun, tembok mangkok. Sering-seringlah kita kirim makanan ke tetangga kita ya. Kalau ada jamaah datang, kita bagi-bagi kesempatan untuk kita bagi-bagi makanan ya. Jangan sampai ada image ketika jamaah datang, aduh, taskil lagi, syarat-syarat ke masjid lagi, aduh, suruh ini lagi ya. Ketika jamaah datang, kesempatan kita untuk berkhidmat kepada tetangga kita, kepada Pak RT kasih hadiah. Ketika kita khusus si Pak RT, Pak RW itu kita kasih hadiah, sehingga semua orang itu image-nya kalau ada Karkun, ada jamaah datang, wah, Masya Allah ini roti datang ini ya. Karena kita selalu bagi-bagi roti. Masya Allah ini buah mangga datang ini buah apel datang. Karena kalau jamaah datang kita bagi-bagi apel, bagi-bagi ini, bagi-bagi madu, sebagainya. Sehingga mereka itu image-nya kepada jamaah kita, jamaah dakwah itu adalah image yang bagus. Nah inilah penting sekali, jangan sampai kemudian timbul fitnah ya. Dakwahnya Kanjeng Nabi itu sebetulnya kalau dikerjakan itu tidak bisa orang menolak ya. Ada Hindun itu paling benci dengan Nabi, paling benci dengan dakwah Nabi, paling benci dakwahnya, sampai beliau bersumpah sampai mati saya tidak akan ikut Islam, tidak akan Islam ya. Kemudian dia menyuruh Wahsy untuk membunuh pamannya Nabi, dibayari, kamu akan saya merdekakan kalau kamu bisa membunuh itu Hamzah, dibayari. Kemudian terbunuh itu Hamzah. Nah akhirnya singkat cerita, Hindun ini masuk Islam juga. Karena dakwah Kanjeng Nabi kalau kita katakan dengan benar, tidak bisa orang itu menolak, tidak bisa. Diwalehi sama salah satu sahabat, katanya kamu tidak mau masuk Islam, tidak akan pernah masuk Islam. Kata Hindun apa? Memang betul saya tidak pernah masuk Islam. Nah terus kamu kenapa masuk Islam? Saya memang tidak pernah masuk Islam, tapi Islamlah yang masuk ke dalam diri saya. Oleh karena itu kalau kita benar-benar kerjakan dakwah ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya, sesuai dengan perintah semata, pasti ya. Kalau kemudian ada orang lain ini
kita mawas diri, jangan-jangan saya masih belum betul ya, jangan-jangan saya masih ada hal-hal yang tidak sesuai. Itu saja Ibu, insya Allah nanti mudah-mudahan terus masalah akan mudahkan diri kita untuk senantiasa istiqomah ya, dalam amal usaha dakwah kami, dan kita insya Allah akan menjadi asbab hidayah bagi seluruh umat manusia sampai hari kiamat kelak insya Allah.